Run! Go on, run! Stop! Shoot! Halo guys, Wisnu di sini dan kali ini saya akan melanjutkan sequel kedua dari film yang berjudul Halloween yang kali ini dirilis pada tahun 1981, di mana pada saat itu Michael yang sebelumnya ditembak sebanyak 6 kali ternyata masih hidup dan kembali meneror warga kota Haddonfield. Dan tak perlu banyak bacot lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di episode sebelumnya, si Michael ini padahal sudah ditembak oleh Dr. Loomis. Namun, saat dicari keluar oleh Dr. Loomis, si Michael sudah hilang dan meninggalkan bercak darah. Dan film pun dimulai. Di malam itu juga, Michael yang berhasil kabur mendatangi sebuah rumah milik kakek dan nenek ini yang entah siapa itu namanya untuk mengambil sebuah pisau. Nah, si nenek ini tidak sengaja memegang darah si Michael, dan dia pun berteriak. Karena teriakannya, memicu salah satu tetangganya untuk melapor kejadian itu melalui telepon. Dan orang di telepon itu memberitahu kalau ada pembunuhan di kota Haddonfield. Dan saat itu pun Michael berhasil masuk diam-diam dari belakangnya. Karena si cewek ini mendengar ada suara pintu terbuka, dia pun keluar untuk mengeceknya. Yang saat itu Michael muncul dari belakangnya dan langsung membunuh wanita ini. Di sisi lain, Laurie yang berhasil selamat mulai dievakuasi oleh para medis untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Dr. Loomis dan Sheriff Brackett mulai menyusuri setiap jalanan yang ada di komplek itu. Dan saat itu Dr. Loomis melihat anak remaja yang menggunakan topeng yang dia sangka sebagai Michael. Dia pun langsung mengejarnya sampai-sampai membuat anak remaja itu ditabrak oleh mobil yang melintas. Hasilnya, anak itu pun harus mati terpanggang. Kemudian datanglah teman Sheriff Brackett yang bilang kalau anaknya yaitu Annie ditemukan meninggal di rumah keluarga Lindsay. Sheriff pun yang kaget langsung datang ke lokasi itu untuk melihat terakhir kali anaknya. Di samping itu, ada seorang anak remaja yang berjalan sambil menenteng sebuah radio, yang pasti siaran radionya memberitahukan tempat Laurie dibawa yaitu Klinik Memorial Haddonfield. Berita itu pun didengar oleh Michael, yang saat itu tidak sengaja ditabrak oleh si remaja ini. Mendengar itu, Michael pun berjalan dengan santuy menuju lokasi Laurie. Singkat cerita, Michael pun berhasil masuk ke dalam rumah sakit karena si satpam ini tidak memantau pergerakan CCTV. Di samping itu, Laurie yang dirawat di rumah sakit dihampiri oleh laki-laki yang bernama Jimmy. Dan memberitahu Laurie orang yang menerornya itu bernama Michael Myers. Laurie pun kaget mendengar nama itu. Karena yang dia tahu Michael dikurung di rumah sakit jiwa. Tapi, percakapan itu pun harus selesai dikarenakan salah satu perawat yang bernama Alves ini mengusir Jimmy karena jam kunjungan sudah habis. Saat itu, si perawat ini mencoba menghubungi orang tua dari Laurie. Tapi ternyata si Michael ini diam-diam sudah memutuskan seluruh jaringan telepon yang ada di rumah sakit itu. Oleh karena itu, perawat ini langsung menyuruh asistennya untuk mencari penjaga rumah sakit yang bernama Gerrit. Setelah itu, Gerrit pun langsung memeriksa kabel jaringan telepon. Merasa ada yang tidak beres, Gerrit pun membuka sebuah tempat sampah dan terdapat bercak darah di dalamnya. Kemudian, dia pun melihat pintu gudang yang sudah terbuka. Gerrit pun langsung masuk ke dalamnya. Mendengar ada suara barang jatuh, dia pun langsung mengeceknya. Dan dia pun melihat sebuah gembok pintu yang berhasil dicongkel. Dia pun dengan berani langsung membuka pintu itu, tapi saat ditutup sudah ada Michael di depannya yang langsung memukul Gerrit dengan sebuah palu. Di samping itu, karena teror yang disebabkan Michael, membuat warga mulai berdatangan ke rumah Michael sambil melempar-lemparkan batu. Saat itu juga, Dr. Loomis yang berada di sana diberitahu oleh salah satu polisi kalau dia mendapatkan jejak Michael di salah satu sekolah dasar. Di sisi lain, ada salah satu perawat yang sedang terapi air hangat sambil adu hoy dengan pacarnya yang bernama Bud. Saat itu, si perawat ini bilang kalau suhu air hangatnya kepanasan. Pacarnya pun keluar untuk mengeceknya. Tapi tiba-tiba si Michael muncul dari belakang dan langsung membunuh pacar perawat itu. Kemudian,
Michael pun masuk ke dalam dan mengelus-ngelus si perawat ini. Tapi si perawat yang mengira itu pacarnya langsung mencium-cium tangan Michael. Dan saat menoleh ke belakang, Michael pun langsung membekapnya dan mencelup-celupkan wajah si perawat ini ke dalam air panas yang suhunya sudah dinaikkan saat itu oleh Michael. Hasilnya, si perawat ini pun harus mati dengan kulit wajah yang terkelupas. Sementara itu, Dr. Loomis yang datang ke sekolah dasar mendapatkan sebuah tulisan yang berbunyi Samhain, yang dibuat dengan darah yang artinya dewa kematian. Kemudian datanglah teman Dr. Loomis yang mengajak Dr. Loomis balik ke Smith Grove, karena berita teror dari Michael ini sudah menyebar ke seluruh negara. Di samping itu, Jimmy yang mengunjungi Laurie ke ruangannya. Saat itu Laurie dengan mata terbuka tampak tak sadarkan diri. Oleh karena itu, asisten perawat di tempat itu langsung berlari mencari dokter. Tapi saat di ruangannya, ternyata si dokter ini sudah mati dengan suntikan di alisnya. Lalu kemudian Michael pun dari belakang membekap si cewek ini dan membunuhnya. Karena bantuan tak kunjung datang, Jimmy pun mencari Dr. Alves. Sementara si perawat ini keluar untuk mematikan alarm yang berbunyi. Dan saat itu juga, datanglah Michael ke ruangan Laurie yang langsung menusuk-nusuknya, tapi saat dibuka, ternyata isinya hanyalah sebuah bantal. Di mana sebelum itu sebenarnya Laurie sudah melarikan diri dari ruangannya dan bersembunyi di ruangan lain. Michael pun kemudian mencoba mencari Laurie. Sementara Jimmy berusaha mencari para perawat yang tiba-tiba menghilang. Dan didapatinya Dr. Alves yang sudah mati dengan selang darah yang keluar dari tangannya. Tapi saat akan balik, si Jimmy malah tiba-tiba terpleset dan pingsan. Di sisi lain, si perawat ini mencoba keluar untuk mencari bantuan. Tapi saat di dalam mobil ternyata seluruh ban mobil di sana sudah dikempeskan. Maka dari itu dia pun kembali masuk ke rumah sakit, yang saat itu bertemu dengan Laurie yang keluar dari sebuah ruangan. Tapi tiba-tiba saja si Michael ini muncul dari belakang dan langsung menusuk si perawat ini hingga mati. Laurie yang melihat itu pun langsung melarikan diri. Dan dia dikejutkan dengan mayat Garrett yang sudah digantung. Kemudian, Laurie pun berhasil masuk ke dalam lift dan keluar dari rumah sakit. Di samping itu, Dr. Loomis yang sedang dalam perjalanan diberitahu sebuah rahasia oleh teman wanitanya ini, bahwa sebenarnya Laurie adalah kakak Michael yang diadopsi oleh keluarga Strode. Mengetahui itu, Dr. Loomis pun langsung menuju ke klinik Memorial Haddonfield. Kembali ke Laurie yang saat itu bersembunyi di dalam mobil. Kemudian datanglah Jimmy yang mencoba menghidupkan mobil, tapi tiba-tiba saja dia pingsan. Melihat itu, Laurie pun keluar dari mobil dan melihat Dr. Loomis datang dan masuk ke dalam rumah sakit. Saat itu juga datanglah Michael, yang kemudian Laurie melarikan diri dan menggedor-gedor pintu rumah sakit. Beruntungnya Dr. Loomis mendengarnya dan kemudian membawa Laurie masuk. Tapi Michael berhasil masuk dengan cara menerobos pintu kaca. Saat itu juga Dr. Loomis pun menembak Michael sebanyak 5 kali. Dan Michael pun langsung tumbang. Mengira Michael mati, si sopir ini langsung menghampiri. Tapi tiba-tiba saja Michael hidup kembali dan membunuh pak sopir ini. Melihat itu, Laurie dan Loomis pun melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah ruangan yang berisi banyak tabung gas. Kemudian Loomis pun memberikan Laurie sebuah pistol, sementara Michael berhasil masuk dan menghancurkan pintu ruangan itu. Saat mau menembak, ternyata peluru pistol Loomis sudah habis, dan Michael pun seketika menusuk perutnya. Melihat Michael mulai mendekat, Laurie pun menembak tepat ke arah matanya. Karena Michael tidak bisa melihat, Laurie dan Loomis pun membuka tabung gas.
Loomis pun menyuruh Laurie untuk keluar dari sana, sementara Loomis mengorbankan dirinya dengan meledakkan tempat itu. Dan Michael pun berhasil ditumbangkan. Karena kebakaran itu, polisi pun langsung datang ke TKP, dan Laurie berhasil dievakuasi, dan film pun berakhir. Untuk sequel selanjutnya dari film ini, akan saya usahakan upload hari Rabu ini. Oke, sekian dulu video dari saya Wisnu selaku narator Aksara Film. Bye-bye.